Guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio, dan segala macam untuk ngobrolin plan sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan. Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat harus tahu nih, nggak pernah ada perjanjian seburuk ini. Jadi kalau yang namanya perjanjian itu kan ya harus fair antara dua pihak. Dan bahkan nggak boleh menyakiti pihak ketiga yang nggak ikutan dalam perjanjian. Nah, dalam perjanjian ini nih, ada 217 kata Indonesia berkewajiban untuk A, B, C, D. Dan cuma ada 6 kata Amerika Serikat punya kewajiban. Jadi udah nggak fair. Nah, soal ratifikasi ini, kita sebenarnya punya waktu. Dia akan berlangsung selama 90 hari ketika sudah diratifikasi, misalnya di DPR, ataupun bisa menggunakan keputusan presiden. Tapi ada waktu 60 hari untuk melakukan notifikasi untuk bilang, udahlah ngapain sih perjanjian ini. Jadi kita masih punya waktu untuk intervensi sebenarnya. Nah, makanya kita lihat nih, di balik ini semua, ini sebenarnya adalah rente berkedok perjanjian perdagangan internasional. Oke, menarik. Importirnya akan dapat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali di channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang, menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. Pernah nggak lu beli barang, ngerasa udah dapet diskon gede, besoknya barang yang lu beli itu digratisin buat orang lain? Nah, itulah yang dirasakan oleh Indonesia sekarang. Kita baru aja kena prank dari Donald Trump gara-gara perjanjian tarif impor dengan Amerika Serikat. Pertanyaannya, kok bisa? Jadi kurang lebih begini. Awalnya Donald Trump itu mengancam mau kasih tarif impor 32% buat Indonesia. Panik nggak tim ekonomi Indonesia? Gue yakin panik. Dan akhirnya setelah lobby sana-sini didapatkanlah angka 19%. Mungkin kalau ngelihat dari 32% ke 19% ada pengurangan jumlah yang cukup besar. Tapi pengurangan ini ada harganya. Kita diwajibkan untuk belanja 33 miliar US dollar atau sekitar 500 triliun rupiah untuk membeli pesawat Boeing. Di mana Boeing sendiri banyak masalah. Lalu membeli gas sampai kedelai Amerika. Plus, barang-barang dari Amerika boleh masuk ke Indonesia dengan tarif impor 0%. Tapi plot twistnya cuma kurang dari 24 jam keesokan harinya setelah Indonesia menandatangani perjanjian tarif 19% tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kalau kebijakan tarif Trump itu ilegal. Dan tarif Trump sekarang adalah 10% berlaku ke semua negara. Jadi bayangkan, banyak negara nggak usah ngapa-ngapain, bahkan menolak tarif Trump ini, ya udah deh 10% aja, tanpa effort, tanpa perjanjian yang macam-macam. Sedangkan Indonesia dapat tarif lebih mahal dan kewajiban-kewajiban yang menurut gua memberatkan Indonesia. Nah, dari kejadian ini, pertanyaan adalah siapa yang salah? KBRI di Washington, Kementerian Luar Negeri, masa nggak tahu sih kalau Mahkamah Agung keesokan harinya bakal mengumumkan tentang keputusan tarif Trump. Dan ini kan adalah sebuah keputusan yang sifatnya publik. Kok nggak tahu? Atau jangan-jangan sudah tahu, informasinya sudah didapat, tapi ketika mau dibawa ke presiden, kena filter. Ini kebijakan paradoks apalagi sih? Sudah ada kesepakatan dengan Trump akan mentransfer data konsumen ke Amerika Serikat dan sepakat produk Amerika Serikat bebas label halal di Indonesia. Kenapa sih yang harus menjadi pertaruhan itu adalah rakyat? Kita aja tidak pernah tahu prosesnya seperti apa. Pernah nggak mengajak dialog dan meminta masukan saran kepada rakyat? Jadi setiap hari saya itu baca berita, selalu tidak pernah ada kabar baik dan ada saja terobosan-terobosan kebijakan yang membuat saya itu mengelus dada dan istighfar. Astagfirullahalazim. Ini kenapa kerusakan itu semakin nyaris sempurna?
kita tuh punya pemimpin ya, tapi kita merasa kita nggak punya pemimpin gitu. Ketika rakyat turun ke jalan, ketika rakyat demo, menuntut keadilan, menuntut haknya, kita dituduh antek-antek asing. Sementara kedaulatan kita sendiri sedang dipertaruhkan melalui kebijakan-kebijakan yang kita sendiri juga tidak pernah tahu prosesnya seperti apa. Jadi ketika kemudian ada penerima LPDP yang kemarin viral tuh, dan dia lebih bangga anaknya jadi WNA daripada WNI karena nasionalisme itu bukan sesuatu yang dipaksa pakai doktrin atau ancaman. Karena nasionalisme itu tuh lahir dari rasa kita tuh dihargai oleh negara gitu. Dan kuncinya itu ada di pemimpin sendiri yang bisa menunjukkan keteladanan moral. Dan kalau dari atas keteladanan moralitasnya itu adalah luntur, jadi jangan harap di bawahnya kita juga bisa mengikuti hal yang baik dengan mengedepankan etika, moralitas, dan keadaban. Saya tetap mengajak kepada teman-teman semua untuk yuk kita selalu kritis, bersuara aja kita di media sosial agar semakin banyak orang yang teredukasi, karena kita sendiri tuh setiap hari ngomong aja tuh belum tentu didengar gitu. Apalagi kalau kita tidak menyampaikan sesuatu itu secara terbuka di ruang publik, di media sosial, yang itu aja masih kita pertanyakan di mana meaningful participation kita sebagai negara demokrasi. Gimana menurut pendapat teman-teman? Rencana Presiden Prabowo untuk terbang ke Iran untuk mendamaikan Iran dengan Israel atau Iran dengan Amerika itu akhirnya direspon sama Pak JK. Dan responnya itu sangat-sangat telak sekali gitu, karena kejadiannya baru kemarin tapi udah lupa gitu. Ini kok bisa gitu. Dan Pak JK sebagai orang yang lebih senior, yang ya pernah masuk dalam lingkaran politik di Indonesia gitu ya, itu mengingatkan Pak Prabowo dan timnya bahwa kita itu baru aja kemarin, baru beberapa hari yang lalu dipermalukan sama Amerika. Kok sekarang mau sok-sokan mau mendamaikan mendamaikan Iran dengan Amerika, mau mengendalikan Trump, gimana caranya? Karena kata Pak JK, untuk mendamaikan minimal itu setara, kalau bisa ya lebih kuat gitu. Masalahnya adalah Indonesia atau Pak Prabowo ini pertanyaannya kan, apakah merasa setara dengan Amerika atau merasa lebih besar dibandingkan Amerika? Karena Trump sebelumnya bilang, oh saya nggak mau melawan orang ini. Lelaki yang sangat sangat teguh. Apa gara-gara pernyataan Trump yang seperti itu kemudian Pak Prabowo merasa pede untuk bisa negosiasi dengan Trump? Lalu udah jelas-jelas tuh, Trump itu kan dengan segala kontroversi dan pernyataannya itu ya orang yang nggak mau dikendalikan gitu. Dan Pak JK mengingatkan, baru kemarin kita tanda tangan BOP, tanda tangan kesepakatan dagang dan tarif gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh mau menghentikan Trump. Kemarin aja ketika bahas soal kesepakatan dagang, kesepakatan tarif, itu presiden kalian itu itu nunduk-nunduk gitu ya. Ya meskipun dipuji sama Trump, wah lelaki yang tangguh, yang hebat dan sebagainya, tapi fakta di atas kertas, di kesepakatan yang harus dijalankan sampai bertahun-tahun ke depan, itu kita tuh kalah telak gitu. Dan di kesempatan yang lain, Trump itu yang ngeledekin. Bagus, wah Indonesia mau bayar 19%, kita 0%. Mereka itu sudah apa ya, sudah tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Trump ketika rapat dan kemudian memuji-muji seperti itu cuma omong kosong. Karena faktanya ya dalam kesepakatan itu yang harus diikuti oleh Indonesia. Makanya kalau kita sadar ketika pertemuan BOP kemarin, itu kan Pak Prabowo sempat dikasih map tuh, disuruh megangin map. Presiden loh itu, disuruh megangin map. Harusnya kan Teddy lah yang disuruh megangin gitu, malah Prabowo gitu. Jadi ya kalau kita berkaca kepada kesepakatan dagang atau tarif antara Indonesia dan Amerika itu kan sangat tidak setara sekali. Di mana setaranya? Amerika bayar 0% masuk ke Indonesia, Indonesia kalau masuk ke Amerika bayar 19%. Itu kan bukti nggak setara. Jadi kalau mau mendamaikan antara Iran dengan Amerika,
Apa yang mau didamaikan? Lawang urusan dagang aja nggak didengar. Apalagi kalau kita ngelihat dari bagaimana penguasaan data-data Indonesia yang harus disetor ke Amerika, harus ikut ngeblokir negara-negara yang diblokir sama Amerika atau tidak disukai sama Amerika. Kalau kita mau kerjasama dengan negara lain itu harus seizin Amerika. Kita juga harus impor jagung, ayam, gandum, apapun itu. Gitu ya. Nggak perlu-perlu juga harus impor, gitu ya. Ini kan Indonesia jadi kayak dalam kendali penuh Amerika. Ya, kita harus impor dari sana, gitu ya. Kita harus serahkan data, kita harus bayar tarif lebih mahal, kita nggak butuh pun harus impor, gitu ya. Kita tuh dipaksa nunduk-nunduk kemarin, gitu. Iya, bukan kita sih, presiden kali ya. Nah, sekarang mau mendamaikan Iran dengan Amerika yang sudah perang rudal, sudah adu rudal-rudal canggih, gitu. Gimana caranya gitu? Apa mau dicegat sama ompreng MBG rudalnya gitu? Mana tahu berhasil. Jadi ya lucu memang, menjadi bahan tertawaan memang gitu ketika pernyataan Indonesia ini resmi muncul dari Kementerian Luar Negeri. Itu saya nggak tahu apakah perlu ditarik atau dievaluasi karena memalukan sekali. Investor kita, orang-orang yang pinter di luar sana yang melihat masalah ini dan kemudian melihat Indonesia berkomentar seperti itu kan membuat kita jadi kayak bodoh sekali. Emang lu siapa? Dan jangankan mau mendamaikan, jangankan mau menjadi mediator gitu ya, mau memberikan pernyataan mengutuk saja atas tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, kita tuh nggak berani gitu. Kementerian Luar Negeri kita hanya menyesalkan tidak terjadi kesepakatan antara keduanya, hanya menyesalkan. Tapi tapi rudal yang sudah terlanjur meledak dan merenggut banyak sekali nyawa manusia, itu tidak disesalkan, tidak dihitung. Hanya menghitung negosiasi saja. Ini kan menunjukkan bahwa kita nggak berani untuk mengutuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Kenapa? Kenapa nggak berani? Ya karena kita nunduk sama mereka gitu. Presiden kalian itu sampai bawa-bawa map kemarin kan gitu. Ya gimana mau mengutuk? Dan faktanya juga Indonesia adalah bagian dari member Board of Peace yang dipimpin oleh Amerika dan salah satu anggotanya adalah Israel. Itu kan jadi sama seperti koalisi merah putih di Indonesia, partai-partai yang semuanya bergabung di pemerintahan Pak Prabowo gitu. Sama gitu. Ketika ada masalah MBG, partai-partai ini nggak berani komentar, nggak berani gitu. Untuk jangankan kritik, komentar saja nggak berani. Yang berani cuma PDI Perjuangan, itu pun karena berada di luar gitu. Ini kan sama seperti Board of Peace ini yang isinya adalah beberapa negara termasuk salah satunya adalah Israel, Indonesia, dan Amerika. Kita tuh satu kelompok dengan mereka loh. Kalian sadar atau enggak gitu. Jadi Kementerian Luar Negeri semestinya menyadari, mengingat kembali soal status Indonesia yang sudah terlanjur kalian putuskan menjadi bagian dari Board of Peace. Demikianlah saudaraku berita-berita yang bisa kita sampaikan, kita tayangkan di channel ini. Semoga bermanfaat, memberikan pengetahuan luas kepada kita semua. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.